Lailatul Qadar ya, sama apa? Keistimewaan bulan puasa sama Lailatul Qadar tadi ya. Insya Allah hari ini sore ini saya coba cari materi terkait dengan tadi disebutkan bahwa ayat terkait dengan puasa itu Allah menyeru dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Apa lah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada istilah ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Teman lihat orang beriman. Lihat ayat yang lain. Kenapa di situ kok Allah menggarisbawahi redaksinya amanu, bukan ya ayyuhal mu'min, ya ayyuhal muslim, bukan. Hei orang-orang Islam, bukan. Hei orang-orang mukmin, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Padahal sifatnya iman adalah yang khusus wala yazidu. Kadang kita naik, kadang turun, itu iman. Kenapa kok orang beriman? Coba lihat ayat yang lain. Coba dilihat ayat yang lain. Ini. Jadi ternyata keistimewaan orang beriman itu satu apa? Dia itu diberikan oleh Allah satu ketenangan. Ini. Jadi tidak semua orang itu Allah panggil. Karena apa? Orang beriman kalau dia melakukan puasa pasti dia akan tenang. Coba lihat. Kalau ayat lain mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu ayat untuk orang yang berumah tangga. Ayat rumah tangga itu tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya tenang. Tapi Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang beriman itu tenang. Tenang itu tidak harus nikah dulu, enggak. Ya. Kalau kita sudah menikah ini mungkin ada ketenangan, litaskunu ilaiha. Tapi yang masih jomblo, belum nikah, kalau ingin ketenangan ya harus kuatkan iman. Kuatkan iman. Seperti itu. Kuatkan iman. Ini. Ternyata yang kedua, kalau kita melihat ayat yang lain, yaitu adalah sama kalau hafal surat Al-Kahfi, di situ ada istilah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ada mengatakan sitah 6, wasab'ah 7, wakal buudan anjingnya. Ada 6 plus anjingnya, ada 7 plus anjingnya. Itu di situ salah sumiati 300 tahun. Bayangkan 6 pemuda belum nikah beserta anjingnya, 7 pemuda plus anjingnya 300 tahun di gua. Kok tenang saja. Ini loh. Sama lihat. Jadi kalau sama belajar bahasa Arab, belajar agama, belajar Al-Quran, itu ada istilah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu gua yang dihuni oleh 3 orang seterusnya, itu namanya kahfi. Tapi kalau Hiro, Ghair, Ro, Alif, Hiro itu gua yang dihuni oleh 1-2 orang. Namanya Nabi Muhammad pernah ke gua Hiro. Itu hanya 1 atau 2 orang saja. Ya, bahasa gua ada 2 istilah. 1 Hiro, gua yang dihuni 1-2 orang. Itu namanya Hiro, gua Hiro. Tapi kalau Al-Kahfi, gua yang dihuni oleh 3 sampai ke atas, namanya Al-Kahfi. Nah, di situ tempatnya sempit, anginnya terbatas, makanannya terbatas, tapi sampai 300 tahun kok tenang, nyaman di situ. Ternyata apa? Inilah keistimewaan orang beriman. Dimanapun dia berada, di pucuk gunung, di tengah lautan, di gang sempit, di bawah kolong jembatan, kalau imannya kuat pasti 1 tenang, 2 bahagia. Sehingga Allah nggak menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Tahu karpe, pasti dia nanti akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Sekarang saya tanya, kebahagiaan orang puasa apa?
ketika apa? Ada dua kebahagiaan orang puasa apa? Lisoim farhatani. Orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Satu apa? Farhatun ida aftarat, ketika berbuka. Senang. 5 jam, 7 jam, 8 jam nggak makan. Ketika kurma loro mung sampan paham toh, sampan dar toh, iki wis ilang. Ya toh, padahal lu kepingin tolak, kepingin ngombe, maam kepingin ngene. Tapi kalau sudah sesuatu lewat tenggorokan sini sudah hilang rasa hujan. Itulah Allah memberikan dua kesukaan orang berpuasa ketika berbuka. Tapi makanan yang sama, roti, makanan yang sama, ayam bakar. Ketika dimakan waktu buka sama dimakan waktu sahur, enak mana? Enak buka. Makanannya sama, tempatnya sama, orangnya sama, dimakan berbeda-beda. Makanya kebahagiaan orang puasa adalah ketika berbuka. Dua apa? Ketemu liqa'a rabbihi, ketemu dengan Tuhannya atau Allah. Besok Mbak, kalau saya baca kitab Anatul Tholibi karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, besok itu nikmat tertinggi adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang berdoa minta, ya Allah berikan saya selamat dari siksa kubur, bisa masuk surga. Itu tahu doanya. Nikmat surga hilang ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu. Nah, besok itu tidak semua orang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya bisa melihat Allah setahun sepisan tok. Apa kuwi? Saumur-umur deknen salat sepisan. Saumur-umur deknen maca syahadat sepisan tok. Ketika mau nikah, asyhadu alla ilaha illallah. Pas nikah tok syahadat. Sok saumur-umur ketemu Allah ya mau sepisan tok. Ada kalanya ketemu Allah setahun sekali. Ketika apa? Dia melakukan sholat Idul Fitri tok seumur-umur. Setahun tok Idul Fitri. So ketemu Allah ya setahun pisan tok Idul Fitri. Ada kalanya 2 kali Idul Fitri, Idul Adha 2 kali. Ada kalanya 1 bulan sekali. Apa? Mung pas iling sebulan pisan Jumatan meneh seminggu ya. Lah kita dikatakan oleh Allah apa? Hayya 'alas shalah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini kita 5 kali. Ketemu Allah. Orang yang suci hatinya, di hatinya ini seperti Nabi Muhammad itu qalbuhu la yaghfilu wa la yanamu walakin lil hikmati ala dami qarib. Nabi Muhammad tuh hatinya enggak tidur, walaupun maaf. Terima kasih. Suco apa bisa promone Netro. Nah, panik kali Nabi Muhammad sare merem nggih, tapi hatinya enggak sare Nabi Muhammad. Itu zikir Allah. Nah, besok Nabi Muhammad itu setiap saat, setiap detik selalu melihat Allah. Nikmat surga hilang ketika melihat Allah Subhanahu. Surga kuwi nak mau didelok sahabat-sahabat kita kuning, wete iki ning dhuwur. Buahe ning isor. Gusti kula kepengin pelem. Kuat pendidikannya. Saya berharap SMA Nawangan ini tidak hanya sekolah lulus SMA tok, harus ada yang kuliah S1, S2, mungkin lagi ada S3. Kita harus kuat iman, kuat pendidikan, kuat ekonomi. Itu ternyata lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Lemahnya ada di bulan puasa. Kalau beberapa itu penggung mriki, wah berapa itu? Berapa tahun itu? Nah kalau Pak Nanang lebih malih berapa itu? Itulah motivasi saya. Jangan malah kok udah kesel Pak Boten, karena Pak kita tahu pahalanya. Satu jangka mendekati majelis ilmu, majelis zikir, 1 jangka setahun. Kali berapa? Itu kalau orang yang cerdas al akhirat. Itu ya. Oke. Masih ada waktu 10 menit. Mungkin saya berikan tanya jawab aja. Oke. Tadi keistimewaan orang beriman, 2 terkait dengan
mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi silakan 2 sesi pertanyaan aja, nanti setelah itu kita berbuka. Silakan. Perempuan 1, cowok 1, silakan. Ya, Arif, silakan. Ya. Ya, silakan. Dengan ini, sekarang bagaimana mengupgrade iman kita di era digital? Bagaimana? Tergantung gini Bang, saya kurang. Gini, tergantung ini Mbak sedang ikut kamera. Tergantung bagaimana kita memperlakukan ini Mbak. Tentunya kita harus punya filter, ya. Kalau sampai imannya kuat, mukminnya bagus, HP ini akan mendekatkan sampean kepada Allah. Untuk pengingat sampean sholat, untuk pengingat sampean ngaji dan seterusnya. Ini jangan dibuat. Ini adalah wasilah, alat. Dengan alat ini jangan kau gunakan tujuan, tapi ini alat. Nggih, alat. Bagaimana saya memperlakukan alat ini? Apakah dekat dengan Allah atau jauh? Kalau jauh bagaimana? Jangan kau buang. Cukup buang aja yang di situ menjauhkan amal kepada Allah. Bila sampai scroll, buka Facebook, buka Oppo, metune Oppo. Langsung tutup aja. Kalau arti jangan kau teruskan scrollnya. Kalau saya membaca literasi, ketika kita membuka Facebook ataupun YouTube, ngeklik, loh, pengajian metune kok vulgar. Langsung jangan kau teruskan. Tutup. Jangan kau teruskan. Cukup dulu. Klik. Karena sudah dapat ini. Karena kita sudah dapat maksiat mata. Tapi kalau kamu teruskan scroll, wah kan terus penasaran. Iki mana? Terus bubrah. Akhirnya pahalamu berkurang. Katanya setan sudah dirantai di kok, saya masih utuh Pak. Utuh. Sama berdoa ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma takasumtu wa bikamantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.